kasih kepada para calon, walaupun waktu istirahat di Maluku Selatan karena ada tamu kehormatan kita, Bapak Ketua Dewan DPRD Kabupaten Sumedang. Pak Andi Hamdani SPD SNMH. Ini Pak Habibie SSG MH. Barangkali itu. Ini dari Steno Tasikmalaya. Kebetulan kami kerjasama dengan beliau-beliau ini karena kami melihat dari beberapa hal pengalaman beliau tinggal di Bandung Barat, di Cimahi, di Garut, di Tasik, Ciamis, Majalengka dan lain sebagainya, sehingga kami mungkin kata orang Sumedang ini mah senang tamu sih pada suka gitu karena ini inovasi Pak. Takutnya nanti dibuangnya itu sia-sia, tapi saya harus bercerita dulu lah. Tapi sebelum saya bercerita, tidak elok juga kalau kita tidak membuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, sampurasun. Bapak Ibu, Pak Andi, Pak Habibie yang saya hormati, beserta rekan-rekan, para anggota, ketua Komisi 1 nih. Komisi 1 kelihatannya di kecamatan ini hampir diketukan semua nih. Betul. Saya lihat tadi luar biasa banyaknya, 4, 5, 6, 7 mungkin ya. Yang kesini 7 orang ya? Pasep ya? 7 ya? Kalau nggak salah saya 7 orang tadi yang kesini. Dari total jumlah komisi, anggota komisi 12, 5 orang yang tidak ada. Yang 5 orang lain kemana? Beda lokasi. Beda lokasi. Nah, bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, para bakal mungkin ya, para bakal calon kepala desa di Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara. Dari 12 orang anggota itu 7 orang ya, nah, turun di Kecamatan Sumedang Utara ini untuk memantau proses seleksi yang dilakukan oleh panitia, baik yang di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Terus terang saja, bagi saya ini sesuatu yang unik. Saya itu sebetulnya sedang melaksanakan juga salah satu kewajiban anggota DPRD Kabupaten Sumedang, melakukan fungsi pengawasan, tapi tidak ke sini. Saya ke Dinas Pendidikan tadi, karena memang saya koordinator Komisi 3, salah satunya yang membidangi Dinas Pendidikan. Lalu saya mendengar, jadi ada 2 lah. Saya mendengar kalau ada seleksi katanya di Kecamatan Sumedang Utara, desa mana, Padasuka, ada berapa orang pesertanya? Ada 13 orang, yang ikut 12. Ya sudah, kalau tadi saya koordinator Komisi 3, sekarang saya ketua DPRD, kesini juga. Karena memang kalau misalnya kapasitas saya sebagai koordinator nih Pak Andi, ini nggak akan diterima nanti oleh ketua komisi 1 ini. Nah, sehingga mau tidak mau biar kena semuanya, ya sudahlah, kapasitas saya berarti sebagai ketua DPRD saja. Sedikit saja. Ini ada sebuah kepenasaran dari diri saya. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang saya sudah tanya tadi kepada panitia, baik yang di tingkat desa ya maupun di kecamatan. Ini ada 12 orang dari 13, karena yang satu lagi berhalangan tidak mengikuti. Ini bersih. Ini clear. Tidak ada titipan. Tidak. Oke, kalau begitu nih enak nih, biar fair, biar bagus nih. Yakin ya tidak ada titipannya? Yakin. Nah, artinya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, layak atau tidak layaknya Bapak Ibu menjadi calon
Ya tergantung diri Bapak Ibu sekalian. Karena memang tidak ada, biasanya kan yang nitip ini Pak dia biasanya nih Pak Ketua, itu biasanya kan unsur politis. Betul ya? Nitip saya, si Anu harus lolos, si Anu harus goal. Sehingga itu menjadi PR tersendiri bagi teman-teman. Tapi tadi begitu saya klarifikasi, saya tanya kepada teman-teman panitia baik yang di tingkat kecamatan maupun di desa, ini clear, tidak ada titipan. Jadi karena memang tadi salah satu proses sudah dilalui ya, ini apa nih, tes tertulis. Setelah ini nanti wawancara ya, wawancara. Nah, sehingga meminta kita untuk ya kalau anak sekolah belajar lah yang tadi ya, agar kita dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panitia secara tertulis. Nah, kalau proses itu sudah clear lah, titik menitip tidak ada, semuanya proses dilalui dengan sebenar-benarnya, kita layak nanti menjadi calon atau tidak tergantung dari diri kita sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang dari saya sekarang itu dan menjadi unik. Barusan Ketua sudah mengatakan, Pak Andi juga mengatakan, kalau ini bisa dimasukkan ke dalam rekor muri, ini rekor muri nih. Karena memang di Indonesia kata Pak Andi, ini beliau berani menarik sebuah kesimpulan kalau di Indonesia baru sekali ini terjadi karena beliau pengalaman. Tentunya beliau sering dimintai oleh pemerintah daerah dimanapun itu ya, kabupaten kota, untuk menjadi tim penyeleksi. Beliau katakan baru kali ini ada calon yang lebih dari 10. Kalau 6, 7 itu sudah biasa lah. Nah ini sampai 13 saya itu bingung. Kok bisa 13 orang ya? Apa ini? Ini menarik. Sehingga hari ini bolehlah saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi alasan kok mau mencalonkan jadi kepala desa? Apa yang membuat Bapak Ibu sekalian menjadi terpanggil atau termotivasi? Ya alasannya kan bisa ada incumbent nggak di sini? Hah? Nggak ada incumbent? Nggak ada, Pak. Incumbentnya udah nyalon. Nggak. Udah berapa kali? 1 kali. Baru 1 kali? Ya. Nggak nyalon yang kedua kali? Wih. Waduh, ini luar biasa ya. Kalau boleh tahu Ketua menyampaikan nggak Pak Kadesnya apa yang menjadi alasan tidak mencalonkan lagi? Untuk permajaan. Regenerasi. Dan regenerasi di situ diterapkan gitu. Oh bagus ya. Siapapun itu yang menjadi. Ini luar biasa ini. Coba Pak saya ingin tahu Pak, apa kira-kira yang menjadi alasan? Ya, saya sebagai kepala daerah Pak, pada supaya dari sejak kecil sampai saat ini saya ingin membangun yang lebih daripada ini pembangunan. Membangun yang lebih dibandingkan kepala desa yang sekarang ini. Ya, Yang sekarang ini artinya ingin melakukan Ya, pendekatan melakukan ya. lebih, Pak. Walaupun yang sekarang ini sudah baik. sudah baik, sudah baik. Ingin lebih baik Ya. lagi. Kalau Bapak kan? Ya, terima kasih Pak. Saya tidak. Oh, lagi ya. Oh, ya saya salah ya. Kelihatannya itu menjadi bagian nanti. Itu menjadi bagian. Saya hanya penasaran saja. Kok bisa begini sih? Makanya kalau saya wawancara repot di bapak-bapak ini. Saya pasti kejar nih. Makanya saya pasti kayak apa sih yang membuat? Makanya saya. Tapi yang jelas terakhirlah dari saya karena memang itu bagian nanti ya. Oke. Tapi nanti sampaikan ke saya Pak ya jawaban bapak ibu ini apa sebetulnya ya? Iya, siap. Karena memang tertarik nih. Dan kalau bisa nanti Pak Ketua, karena kan saya yakin kan niatnya bagus semua nih. Nanti kita bantu lah. Biar pembangunan di Padasuka itu biar kita harus apresiasi, harus bagus. Ini bagus ini. Makanya siapa saja nanti di antara yang 12 ini yang terpilih lakukan komunikasi Siap. dengan DPRD lah ya. Ya tidak mengabaikan pemerintah daerahnya juga karena memang harus bersama-sama di sini. Sampaikan aja karena memang kita nggak akan dapat membangun hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat saja.
Tapi kalau saya menyampaikan itu boleh ya, satu saja ya. Tapi bukan karena ada anggaran dari pusat ya yang sekian besarnya ya, bukan ya? Bukan ya? Oh, ya sudahlah, karena itu kalau kita nggak mampu nanti jadi penyakit gitu. Ya, mungkin itulah, selamat berjuang lah, bukan semuanya ya. Tapi kita sepakati ya, siapa nanti ya yang akan menjadi calon, tentunya yang lulus seleksi ya, 5 tertinggi. Yang 7-nya jangan sampai kecewa ya. Kita sepakati itu ya. Karena memang kan tadi sudah disampaikan kalau ini tidak ada titip-titipan apa segala macam. Yang 7-nya jangan sampai kecewa. Kita harus yakin Pak. Kita hanya bisa berencana, tapi yang menentukannya tetap Allah juga harus yakin. Kan kita sudah berjuang, ini bagian dari ikhtiar kita. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitoring Pak ya, ke desa pada suka yang terbanyak balonnya. Tanggapan Pak gimana Pak? Yang pertama ya ini kan karena situasi COVID ya, beberapa kali ada penundaan pilkades. Dan hari ini untuk tahapan seleksi dan tahapan penetapan calon ya, ini bisa digelar tentu dengan penerapan protokol kesehatan. Nah maksudnya apa? Karena ini harus ada segera kepastian dulu bakal calonnya supaya bisa menjadi calon dulu. Kemudian setelah itu nanti ada penetapan. Nah setelah penetapan calon maka tahapannya ditunda. Jadi sudah selesai ditunda sampai dengan Oktober. Mudah-mudahan tanggal 24 kalau tidak salah. Ya, tapi kalau itu pun kalau tidak ada lagi COVID ya, kalau situasi COVID. Ya. Nah, inti dari kunjungan hari ini bersama Pak Ketua DPRD, kita melihat langsung proses yang terjadi dan alhamdulillah panitia sangat mengatur apik ya prosesnya. Kemudian juga tadi Pak Ketua memberikan beberapa arahan terkait dengan proses seleksi pilkades. Ya. Yang pertama paling penting adalah hasil ini ditentukan bukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri sendiri. 13 calon, satu mengundurkan diri ya, satu mengundurkan, tinggal 12. Ini adalah angka yang paling banyak. Mudah-mudahan semua bisa menerima apapun hasilnya, gitu ya. Apapun hasilnya, makanya tadi hasil yang tertulis itu bisa langsung kan diproses. Kemudian yang kedua wawancara. Yang wawancaranya nanti direkam saja. Kalau orang nanti komplain nggak bisa ngejawab, diperlihatkan saja. Ya, saya pikir seperti itu. Jadi enteng lah, enteng. Dan jaga terus protokol kesehatan. Pak, mengenai anggaran Pak. Anggaran kita sudah salurkan sesuai dengan permintaan dari Pemda ke DPRD ya, Pak Ketua dan seluruh anggota DPRD menyetujui usulan anggaran untuk kepentingan pilkades. Memang kita menemukan persoalan di lapangan. Itu salah satu contoh untuk panitia pilkades. Ini tidak masuk akal. Panitia pilkades itu 900.000 kalau tidak salah untuk sekian tahapan Pak. Mestinya per bulan. Jadi bukan orang per kegiatan tapi orang per bulan. Ini akan kita revisi nanti. Mengenai ini Pak, mengenai tahapan ini ada perbu baru nih Pak. Sudah keluar perbu baru. Ada baru Pak ya? Sudah keluar perbu baru tentang revisi tahapan pilkades. Sudah baru saja keluar. Karena kalau itu tidak keluar tidak bisa tahapan dijalankan. Kan tahapan ini harus ada harus ada regulasinya. Regulasinya di Kepbub namanya, Keputusan Bupati tentang tahapan pilkades yang hanya mewadahi untuk seleksi dan penetapan. Setelah penetapan maka untuk incumbent yang maju ya ini kalau kemudian dia lolos ke tahap berikutnya harus persiapan untuk cuti. Pak, Bapak DPR Komisi 1 Pak, pesannya gimana Pak ke semua panitia Pak? Ya, pertama jalankan dengan baik. Pilkades ini kan lumayan Pak tingkat diomongin anak, ya, gitu ya. Jadi laksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua jangan berat sebelah. Ya. Apalagi kalau di desa itu kan semuanya keluarga besar kita. Selesaikan setiap masalah dengan musyawarah mufakat, tapi juga jangan diada-ada. Kalau memang ini tidak bisa dimufakatkan, ya segera selesaikan sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Jangan semuanya ini kita selesaikan. Kamu siap buat surat pernyataan? Nggak semuanya selesai dengan surat pernyataan. Yang paling penting layani dengan baik semua calonnya. Pastikan masyarakatnya juga tahu akan ada pemilihan. Kemudian yakinkan mereka bahwa pentingnya memilih pemimpin yang kemudian bisa mengeluarkan masyarakatnya dari persoalan COVID ya, dan kesusahan ekonomi. Ini menjadi bagian. Andalannya kepala desa, ujung tombak.
Terima kasih Pak. Selamat menyelenggarakan Pilkades ya Iya. untuk warga desa yang 89, khususnya ini untuk Padasuka yang luar biasa. Terima kasih Pak. Yuk. Panitia Pilkades pada suka Pak ya. Padasuka betul. Berapa peserta Pak? 13 semuanya. 13 peserta. Ini acara seleksi calon ya, Calon, balon, dari bakal calon. bakal calon. Apa aja Pak materi yang disampaikan nanti Pak? Materi maksudnya, Materi yang materi testingnya ini Pak, materi seleksinya. seleksi Hmm, sesuai apa aja? dari tidak ada di Facebook kan. Apa aja? Di antaranya pengetahuan umum, masalah undang-undang, terus tentang masalah desa, Ya. agama, dan wawancara. Itu Ini Pak ya. Itu yang ambil berapa orang Pak dari 13? 5 yang diambil Setelahnya itu 5 Pak. sesuai dengan peraturan. Yang arti harus menggugurkan 8. 8 yang digugurkan Pak ya. Ini balon terbanyak nih Pak. Benar, Pak? Alhamdulillah balon terbanyak. Saya kira ini perlu untuk masuk ke Guinness Record. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, tapi karena kita sosialisasi ke masyarakat dan juga dari pihak luar ada 2 orang dari pihak luar Desa Padasuka. Kebanyakan penduduk asli Desa Padasuka. Asli tempat Pak ya. Iya. Kenapa nggak diunsah Pak? Kami mencoba integritas Pak, karena diantaranya di situ ada dosen unsur juga yang ikut. Jadi, Oh ada juga dosen unsap yang ikut Pak. Jadi jangan sampai nanti ada image dari yang lain bahwa kami sih secara panitia atau yakin unsap juga akan kredibilitas seperti itu, kredibilitasnya akan dijamin, tapi demi di masyarakat karena rata-rata masyarakat tahu bahwa beliau itu adalah unsap Itu Pak ya. untuk menjaga kondusivitas masyarakat. Itu alasan yang tidak di akademisi Pak. Gimana? Iya, sebagai akademisi. Jadi ada 2 desa yang yang di kecamatan ya. Ya. Harapannya Pak. Harapannya kami dari hasil seleksi ini menghasilkan calon-calon yang berkualitas. Dalam artian paham terhadap situasi dan secara geografis Desa Padasuka. Ini sportivitas ada Pak ya. Menjaga sportivitas Pak. Ya, sportivitas sudah. Jadi tidak ada istilah Tidak ada, tidak. Insya Allah tidak. Tidak ada Pak ya. Tidak ada. Dijamin tidak ada. Dijamin tidak ada. Walaupun diselenggarakan di Di kecamatan. kecamatan, tapi tidak ada. Tidak ada dedikasi. Karena kita komunikasi secara telepon juga. Kita bikin MOU dengan pihak Stainu, sehingga sedemikian rupa kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada.